Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tahukah Anda ada pemuda yang tertidur ratusan tahun dan kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran? Inilah kisah Ashabul Kahfi. Bab 1. Ketika iman menjadi kejahatan. Kota itu berdiri megah di bawah matahari. Tembok-temboknya tinggi, pasar-pasarnya ramai, dan istana rajanya berkilau oleh emas serta patung-patung batu yang disucikan. Dari kejauhan, ia tampak seperti pusat peradaban yang sempurna. Namun di balik kemakmuran itu, ada sesuatu yang busuk, sebuah kebusukan yang tidak tercium oleh hidung, tetapi oleh hati yang masih jujur. Di kota itulah para pemuda itu hidup. Mereka bukan orang miskin yang tak punya pilihan. Mereka adalah anak-anak bangsawan, pejabat, dan orang-orang terpandang. Jubah mereka halus, rumah mereka luas, dan masa depan duniawi mereka seharusnya terang. Namun justru di tengah kelimpahan itulah kegelisahan tumbuh seperti duri di dada. Setiap tahun, rakyat dikumpulkan di alun-alun. Raja, seorang penguasa zalim yang mengaku sebagai Tuhan, duduk di singgasananya, sementara patung-patung disiram wewangian dan darah persembahan. Semua orang berlutut, semua orang menunduk, semua orang, kecuali segelintir hati yang bergetar menahan penolakan. Salah satu dari mereka mengepalkan tangan di balik lengan jubahnya. Jemarinya dingin, bukan karena angin, tetapi karena marah yang ditahan. Bagaimana mungkin batu-batu ini disembah? Bisiknya nyaris tak terdengar. Sementara langit dan bumi bersaksi tentang Tuhan yang esa. Pemuda lain melirik sekeliling dengan cemas. "Jangan ucapkan itu di sini," katanya cepat. "Dinding pun punya telinga." Malam menjadi satu-satunya waktu aman bagi mereka. Di sebuah rumah yang pintunya selalu ditutup rapat, mereka berkumpul. Lampu minyak menyala redup, memantulkan bayangan wajah-wajah muda yang belum dihinggapi uban, tetapi telah dipenuhi pertanyaan besar. "Kita hidup di tengah kebohongan," kata salah satu dari mereka. Suaranya rendah namun tegas. Mereka menyebutnya iman, padahal itu ketakutan. "Dan jika kita menolak?" tanya yang lain. "Kita tahu hukumannya." Semua terdiam. Mereka tahu penjara, pengasingan, atau kematian, seringkali di hadapan umum sebagai pelajaran bagi yang lain. Iman di negeri itu telah menjadi kejahatan. Seorang pemuda yang paling pendiam di antara mereka akhirnya berbicara. Ia menunduk sejenak lalu mengangkat wajahnya. Matanya basah, tetapi sorotnya teguh. "Tuhan kita adalah Tuhan langit dan bumi," katanya perlahan, seolah setiap kata ditimbang oleh jiwanya. "Kita tidak akan menyeru selain Dia. Jika kita diam, kita berkhianat. Jika kita bicara, kita binasa. Tapi jika kita beriman, setidaknya kita jujur." Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan tak terelakkan. Sejak malam itu, mereka tahu jalan kembali telah tertutup. Kecurigaan mulai menyebar. Pelayan istana berbisik, mata-mata raja mencatat nama. Para pemuda itu dipanggil satu persatu, ditanya dengan senyum palsu yang lebih menakutkan daripada amarah. "Kami mendengar kau tidak ikut menyembah Tuhan kami," kata seorang pejabat dengan suara manis. "Itu hanya kesalahpahaman, bukan?" Pemuda itu menelan ludah, dadanya naik turun. "Kami menyembah Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan segalanya." Senyum itu memudar. Ancaman tidak selalu datang dalam bentuk teriakan. Kadang ia hadir sebagai keheningan panjang, sebagai pandangan dingin, sebagai pintu yang ditutup lebih keras dari biasanya. Para pemuda itu merasakan jerat mulai mengencang. Pada suatu senja, mereka berkumpul sekali lagi. Kali ini tanpa rencana panjang, tanpa kepastian, hanya keputusan yang lahir dari kelelahan jiwa. "Kita harus pergi," kata salah satu dari mereka. "Bukan untuk menyelamatkan hidup, tetapi untuk menyelamatkan iman."
"Kemana?" tanya yang lain, suaranya bergetar. "Kemana saja selama Tuhan bersama kita?" Malam itu, kota tertidur dalam keyakinan palsunya. Di saat itulah para pemuda itu melangkah pergi. Tanpa arak-arakan, tanpa perpisahan, mereka meninggalkan rumah, keluarga, dan masa depan yang telah disediakan untuk mereka. Setiap langkah terasa seperti merobek bagian dari diri sendiri. Di pinggir kota, seekor anjing mengikuti mereka. Bulunya kusam, langkahnya setia. Salah satu pemuda menoleh. "Biarkan ia," katanya pelan. "Mungkin ia lebih jujur dari banyak manusia." Di bawah langit malam, mereka berhenti sejenak. Nafas mereka terengah. Kota di belakang mereka tampak kecil, tetapi ancamannya terasa besar. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, suaranya bergetar bukan karena takut, tetapi karena harap. "Wahai Tuhan kami," doanya lirih, "berikanlah kami rahmat dari sisimu dan siapkanlah bagi kami petunjuk dalam urusan kami." Angin malam berdesir, seolah mengamini. Mereka tidak tahu kemana langkah itu akan membawa. Mereka tidak tahu apakah fajar mereka akan temui. Yang mereka tahu hanya satu, iman telah memanggil dan mereka menjawabnya. Di saat dunia menutup pintu, langit mulai menyiapkan perlindungan yang tak pernah mereka bayangkan. Jauh di depan sana, sebuah gua menanti, sunyi, gelap, dan dipilih oleh kehendak Tuhan. Dan di sanalah kisah mereka akan berhenti sekaligus dimulai kembali. Bab 2. Gua yang dipilih langit. Jalan yang mereka tempuh semakin menyempit, seolah dunia sengaja mengecilkan dirinya, agar hanya iman yang tersisa. Batu-batu tajam melukai telapak kaki, semak belukar mencakar jubah mereka, dan nafas terengah bercampur doa yang tak putus. Kota telah jauh di belakang, tetapi bayangannya masih melekat. Bayangan singgasana, algojo, dan patung-patung bisu yang menuntut sujud. Langit malam membentang luas, bintang-bintang bertaburan seperti mata yang mengawasi perjalanan kecil mereka. "Apakah kita sudah cukup jauh?" tanya salah seorang pemuda. Suaranya serak. "Tidak ada jarak yang cukup," jawab yang lain. "Selama hati kita masih berpaling ke sana." Mereka berjalan tanpa peta, tanpa janji keselamatan. Yang memimpin langkah hanyalah keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba yang memilihnya. Seekor anjing yang kelak dikenal sebagai Kitmir terus mengikuti mereka. Kadang ia berlari di depan, kadang tertinggal, tetapi tak pernah pergi. Fajar mulai mengintip ketika mereka melihatnya. Sebuah gua di lereng bukit. Mulutnya menganga menghadap dunia, sunyi namun tidak mengancam. Cahaya pagi menyentuh bebatuan di sekitarnya dengan lembut, seolah memberi salam. Salah seorang pemuda berhenti. Dadanya naik turun bukan hanya karena lelah, tapi karena perasaan aneh yang sulit dijelaskan. "Aku tidak tahu kenapa, tetapi tempat ini terasa berbeda," katanya pelan. Mereka saling pandang. Tidak ada suara perintah, tidak ada kesepakatan formal. Namun kaki mereka melangkah ke arah yang sama, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Di dalam gua, udara terasa sejuk. Gelapnya tidak pekat, melainkan teduh. Cahaya matahari masih menyelinap ke dalam, cukup untuk memperlihatkan dinding-dinding batu yang kasar dan lantai berdebu. Kitmir duduk di mulut gua, telinganya tegak, tubuhnya menjadi batas antara dunia luar dan perlindungan di dalam. Para pemuda itu duduk bersandar pada batu. Nafas mereka berat, tubuh mereka lelah, tetapi pikiran mereka masih terjaga oleh kegelisahan. "Apakah ini akhir pelarian kita?" tanya salah satu dengan suara lirih. "Tidak," jawab yang lain. "Mungkin ini awal penyerahan." Di sanalah, di tempat yang tidak megah dan tidak menjanjikan apa-apa secara duniawi, mereka mengangkat tangan. Doa itu tidak panjang, tetapi syarat dengan kejujuran yang tak bisa dipalsukan.
"Wahai Tuhan kami," ucap mereka bersama. Suara mereka saling bertumpuk dalam getaran. "Berikanlah kami rahmat dari sisi-Mu, dan siapkanlah bagi kami petunjuk dalam urusan kami." Doa itu tidak diucapkan dengan keyakinan akan keajaiban yang segera tampak. Ia lahir dari kepasrahan total, ketika manusia tak lagi memiliki sandaran selain Tuhan. Keheningan menyelimuti gua. Angin berhenti berdesir. Bahkan Khitmir pun diam, berbaring dengan kedua kaki terentang di pintu gua, seolah telah menerima tugas yang tidak ia pahami sepenuhnya. Rasa kantuk datang perlahan, seperti selimut yang ditarik dengan hati-hati. Mata mereka terasa berat. Salah seorang pemuda mencoba melawan, menegakkan punggungnya. "Kita tidak boleh lengah," katanya setengah berbisik. Namun tubuhnya mengkhianati niat itu. Kepalanya terkulai, nafasnya teratur. Satu persatu, mata mereka terpejam. Mereka tidak tahu dan tidak perlu tahu bahwa pada saat itu, alam mulai bergerak atas perintah Tuhan. Matahari yang biasanya menyinari segala sesuatu, kini memiliki lintasan khusus. Sinarnya condong menjauh dari gua itu ketika terbit dan menjauhinya pula ketika terbenam. Panas tidak menyentuh tubuh mereka. Gelap tidak menelan mereka sepenuhnya. Waktu pun kehilangan maknanya. Hari-hari berlalu tanpa disadari. Tahun-tahun meluncur tanpa jejak di wajah mereka. Tubuh mereka dibalikan perlahan agar tidak rusak. Tidur mereka bukan tidur biasa. Ia adalah penjagaan ilahi yang tak terlihat, tetapi sempurna. Di luar gua, dunia berubah. Kerajaan runtuh dan bangkit. Raja-raja silih berganti. Keyakinan yang dulu dikejar dan dibunuh perlahan menemukan tempatnya di hati manusia. Anak-anak lahir, menjadi tua, lalu dilupakan oleh tanah. Namun di dalam gua itu, para pemuda tetap muda, seolah waktu enggan menyentuh mereka. Khitmir tetap di tempatnya. Dalam tafsir disebutkan, ia tidak masuk ke dalam gua, tetapi berada di ambang pintu, sebuah posisi antara. Ia tidak berbicara, tidak berdoa dengan kata-kata, tetapi kesetiaannya tercatat oleh langit. Jika ada orang yang melihat dari kejauhan, dan Al-Quran menggambarkannya demikian, mereka akan mengira para pemuda itu terjaga. Mata mereka terbuka, tubuh mereka berganti posisi, tetapi siapapun yang mendekat akan diliputi rasa takut yang tak terjelaskan. Seakan tempat itu dijaga oleh kekuatan yang bukan milik manusia. 300 tahun berlalu, ditambah 9. Bagi dunia itu adalah sejarah panjang. Bagi mereka itu hanyalah satu malam yang berat. Dan ketika kehendak Tuhan tiba, ketika tujuan telah genap, tidur itu pun bersiap untuk dilepaskan. Di dalam gua yang sama, di antara batu yang sama, para pemuda itu akan membuka mata, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai tanda. Namun, itu adalah kisah berikutnya. Untuk saat ini, mereka masih tertidur, dijaga oleh cahaya yang tak terlihat, dilindungi oleh langit yang memilih mereka ketika bumi menolak. Gua itu sunyi, tetapi dalam kesunyian itulah iman mereka berbicara lebih keras daripada semua singgasana yang pernah runtuh. Bab 3. 3 abad dalam sekejap mata. Kesadaran datang seperti ombak kecil yang menyentuh pantai tanpa suara. Tidak menghantam, tidak mengejutkan, hanya hadir. Salah seorang pemuda membuka mata. Langit-langit batu gua menyambutnya dengan warna yang sama seperti terakhir kali ia terpejam. Udara masih sejuk, cahaya masih lembut. Dunia sekilas tampak tidak berubah. Ia menggerakkan tangan, sendinya tidak berderit, kulitnya tidak keriput. Ia masih muda. "Berapa lama kita tertidur?" gumamnya, suaranya serak oleh tidur yang panjang namun terasa singkat. Yang lain terbangun, satu demi satu. Mereka saling memandang, mencari tanda waktu pada wajah sahabat-sahabat mereka, namun tidak menemukannya. Tidak ada uban baru, tidak ada garis usia, hanya kelelahan yang samar
seperti setelah perjalanan jauh yang tertunda oleh tidur. "Sehari," kata salah satu dengan ragu. "Atau setengah hari?" Mereka mengangguk, seolah sepakat dengan jawaban yang paling aman bagi pikiran manusia. Perut mereka mulai berbunyi, menuntut haknya. Lapar adalah bahasa paling jujur dari tubuh, dan bahasa itu berkata, "Kalian masih hidup." "Pergilah ke kota," kata yang lain. "Belilah makanan, tetapi berhati-hatilah, jangan sampai mereka mengenali kita." Salah seorang dipilih, yang paling tenang, yang langkahnya ringan dan tatapannya tidak mudah memancing curiga. Ia menerima beberapa keping uang lama, logamnya dingin di telapak tangan, ukirannya aus oleh waktu yang tak ia kenal. Saat ia melangkah keluar gua, cahaya matahari menyambutnya dengan hangat yang aneh. Bukan karena panasnya, melainkan karena rasa asing yang tiba-tiba menyelinap. Jalan setapak yang dulu ia kenal tampak berbeda. Pohon-pohon lebih tinggi, batu-batu bergeser, bahkan angin seolah membawa cerita yang bukan miliknya. Ia menuruni lereng, langkah demi langkah, hingga kota terlihat. Jantungnya berdebar. Dari kejauhan, kota itu tampak sama. Tembok, menara, pasar. Namun ketika ia mendekat, perbedaannya tak bisa disangkal. Tidak ada patung di gerbang, tidak ada penjaga yang menuntut sujud. Di dinding-dinding tertulis nama Tuhan Yang Esa. Ia berhenti, nafasnya tertahan. "Apakah aku salah jalan?" bisiknya. Di pasar, orang-orang berbicara dengan nada yang ia kenal, tetapi kata-katanya terasa bergeser, seperti lagu lama yang dinyanyikan dengan irama baru. Pakaian mereka berbeda, wajah-wajah mereka lebih tenang. Tidak ada ketakutan yang dulu menggantung di udara. Ia mendekati seorang penjual roti. "Berapa harganya?" tanyanya. Penjual itu menyebutkan angka. Pemuda itu menyerahkan uangnya. Penjual itu terdiam. Ia membolak-balik keping logam itu. Alisnya berkerut. "Dari mana kau mendapatkan ini?" tanyanya pelan. "Ini uang kami," jawab sang pemuda, bingung. "Apakah tidak cukup?" Orang-orang mulai mendekat. Mata-mata menatap koin itu seperti menatap peninggalan dari dunia yang telah lama terkubur. Bisik-bisik menyebar cepat, seperti api menyambar jerami kering. "Ini mata uang lama," kata seseorang. "Sudah ratusan tahun tak dipakai. Siapa pemuda ini?" Darah sang pemuda berdesir. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang waktu. "Apa maksud kalian?" bisiknya bergetar. "Siapakah raja yang berkuasa sekarang?" Orang-orang saling pandang lalu menyebut satu nama. Nama seorang raja beriman, penguasa yang dikenal adil, jauh berbeda dari tiran yang menghantui ingatan pemuda itu. "Tidak mungkin," gumamnya. Ia dibawa menghadap para pembesar kota. Di sana kisahnya didengar, mula-mula dengan keraguan, lalu dengan keterpekauan yang makin sulit disembunyikan. Ketika nama gua disebutkan, ketika cerita tentang pelarian karena iman diucapkan, beberapa orang menunduk, mata mereka basah. "Apakah kalian sadar bahwa kalian adalah doa yang dijawab oleh Tuhan?" kata seorang ulama tua dengan suara bergetar. Pemuda itu tidak mengerti sepenuhnya. Yang ia tahu hanya satu, dunia telah berubah tanpa menunggunya. Kabar itu menyebar seperti angin musim sembing. Orang-orang berbondong-bondong menuju gua. Sang pemuda kembali bersama mereka. Langkahnya berat oleh pertanyaan yang tak terjawab. Di dalam gua, para sahabatnya menyambut dengan wajah cemas. "Apa yang kau temui?" tanya mereka. Ia menatap mereka satu persatu. Senyum kecil muncul, bukan senyum lega, melainkan senyum tak percaya. "Kita tertidur sangat lama, dan Tuhan telah mengubah dunia sementara kita terpejam." Mereka terdiam. Keheningan itu bukan ketakutan, melainkan kehusyukan. Mereka memahami kini, tanpa perlu angka, tanpa perlu hitungan, misi mereka telah selesai. Orang-orang berdiri di luar gua, menunggu, berharap melihat keajaiban lebih jauh. Tetapi keajaiban sejati bukan pada tubuh yang terjaga, melainkan pada iman yang tak pernah tertidur. Salah seorang pemuda mengangkat tangan. "Wahai Tuhan kami," katanya pelan, "Engkau telah memperlihatkan tandamu. Kini ambillah kami kembali." Mata mereka terasa berat lagi, namun kali ini tidak ada kebingungan, tidak ada pertanyaan, hanya ketenangan yang dalam, seperti laut setelah badai panjang. Di luar,
Manusia berdebat tentang berapa jumlah mereka, tentang bagaimana kisah mereka seharusnya diceritakan. Tetapi di dalam gua, para pemuda itu tidak lagi mendengar. Mereka telah melampaui waktu untuk kedua kalinya. Dan dunia yang selalu haus akan bukti, akhirnya memahami satu hal yang sederhana namun berat. Iman sejati mungkin tampak kecil di zamannya, tetapi ia mampu menyeberangi abad tanpa menghilangkan cahaya. 3 abad telah berlalu seperti sekejap mata, bukan karena waktu menjadi singkat, tetapi karena kebenaran tidak pernah tunduk pada waktu. Bab terakhir menanti, bukan untuk menambah keajaiban, melainkan untuk menegaskan pesan yang sejak awal tak pernah berubah. Bab 4. Tidur kedua, kehidupan abadi. Kesunyian di dalam gua tidak lagi terasa seperti pelarian. Ia berubah menjadi perpisahan yang tenang. Para pemuda itu berbaring kembali, bukan karena kelelahan, tetapi karena panggilan telah selesai. Wajah-wajah mereka damai, seolah tidur kali ini adalah kepulangan yang telah lama dinanti. Di luar gua, manusia berkumpul. Langkah kaki terdengar ragu, doa terucap setengah berani. Mereka tahu sesuatu yang besar sedang ditutup, bukan oleh tangan manusia, melainkan oleh kehendak Tuhan. Ketika orang-orang akhirnya masuk, mereka menemukan para pemuda itu telah wafat. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jerit terakhir, hanya keheningan yang menyisakan rasa kecil di dada. Biarlah mereka, kata seorang ulama dengan suara tertahan, karena Tuhan mereka lebih tahu tentang mereka. Perdebatan pun bermula, sebagaimana selalu terjadi ketika manusia berhadapan dengan misteri. Ada yang ingin membangun bangunan megah di atas gua sebagai monumen. Ada yang menolak, takut berlebih-lebihan. Suara-suara itu berlapis, saling menimpa, hingga Al-Quran kelak mengabadikannya dengan satu pelajaran yang tegas. Jangan bertengkar tentang jumlah mereka, cukup ambil ibrahnya. Karena jumlah bukan inti, nama bukan inti, bahkan lokasi gua bukan inti. Intinya adalah iman yang dipilih ketika dunia menuntut pengkhianatan. Ashabul Kahfi telah wafat, tetapi kisah mereka tidak ikut terkubur. Ia hidup dalam ingatan kolektif, menyeberangi generasi dan bahasa. Setiap zaman yang menindas iman akan menemukan dirinya bercermin pada kisah ini. Setiap pemuda yang merasa sendirian dalam kebenaran akan mendengar bisikan, "Kamu tidak sendirian." Di satu zaman, mereka disebut pelarian. Di zaman lain, mereka disebut bukti. Allah menjadikan kisah mereka tanda, bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu, tetapi untuk meneguhkan hati. Bukti bahwa iman tidak diukur oleh kemenangan cepat, melainkan oleh keteguhan dalam kesunyian. Bayangkan dunia yang mereka tinggalkan, kota penuh ketakutan, iman yang diburu, kebenaran yang dibungkam. Bandingkan dengan dunia yang mereka bangunkan, tauhid telah menemukan tempatnya, kezaliman telah runtuh oleh waktunya sendiri. Mereka tidak mengangkat senjata, mereka tidak menjatuhkan raja, mereka hanya tidur, dan tidur itu lebih menghancurkan tirani daripada ribuan pedang. Dalam tafsir para ulama, tidur panjang mereka adalah perlindungan sekaligus penangguhan. Tuhan tidak selalu menyelamatkan hambanya dengan mengubah dunia seketika. Kadang Dia mengubah waktu, dan di hadapan waktu, kekuasaan manusia selalu kalah. Seekor anjing, Kitmir, yang tak pernah berkhotbah, tak pernah mengangkat tangan berdoa, diabadikan dalam kisah ini. Ia hanya setia, dan kesetiaannya cukup untuk membuat namanya disebut bersama para penjaga iman. Dari sana, manusia belajar. Kedekatan dengan kebenaran lebih utama daripada status. Ketika kisah ini dibacakan, Al-Quran menutupnya dengan pengingat yang tajam. Allah mengetahui berapa lama mereka tinggal, manusia hanya berselisih. Seolah Tuhan berkata, berhentilah mengukur dengan rasa ingin tahu, mulailah menimbang dengan iman. Ashabul Kahfi tidak meminta dikenang, mereka hanya memilih untuk tidak berkhianat, namun justru pilihan itulah yang membuat mereka abadi. Mereka tidak hidup selama 309 tahun, mereka melampaui 309 tahun. Hari ini, gua bisa runtuh, kota bisa hilang, sejarah bisa diperdebatkan. Tetapi kisah ini tetap berdiri, karena ia tidak bergantung pada batu atau peta. Ia bergantung pada satu pertanyaan yang selalu relevan. Apa yang akan kau lakukan ketika imanmu dianggap kejahatan?
Para pemuda itu telah menjawab dengan langkah kaki, dengan doa singkat, dengan tidur panjang, dan dengan wafat yang tenang. Jawaban mereka sederhana tetapi berat. Kami memilih Tuhan. Dan disitulah kehidupan abadi bermula, bukan setelah kematian, tetapi sejak keputusan itu diambil. Ashabul Kahfi telah tidur untuk kedua kalinya, namun iman mereka tidak pernah terlelap. Ia tepat terjaga, membangunkan hati-hati yang hampir tertidur oleh dunia. Kisah ini pun selesai, tetapi pesannya tidak akan pernah. Demikian kisah Ashabul Kahfi yang mengajarkan kita bahwa iman yang dijaga dengan jujur akan dijaga langsung oleh Allah. Jika kisah ini membuat Anda merenung, klik like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe Mozaik Qalam agar kisah-kisah agung dalam Al-Quran terus kita hidupkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.